Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Vera Junior dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan opini mengenai verbalisme deklarasi diri terhadap Pancasila dalam analisis empirik, dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Dr. Otip Satibi, MPD. Satu persoalan yang membuat nilai-nilai Pancasila di bidang pendidikan Indonesia sulit membudaya adalah karena lahirnya gejala verbalisme terhadap Pancasila. Gejala verbalisme adalah keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang mendeklarasikan bahwa dirinya menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Namun, pada kenyataannya atau dalam kehidupan sehari-harinya, mereka sama sekali tidak mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila tersebut. Gejala verbalisme ini memang umumnya terjadi di segala bidang. Namun, pada kesempatan kali ini, saya akan lebih terfokus pada bidang pendidikan. Perlu diketahui bahwa nilai-nilai Pancasila dalam bidang pendidikan belum diterapkan dengan benar. Akibatnya, pembelajaran nilai dan pembentukan kepribadian yang sesuai dengan nilai dan moral Pancasila hanya bersifat verbalisme. Artinya, para peserta didik hanya diberi pengetahuan tentang Pancasila, bukan untuk diamalkan. Harus diakui bersama, salah satu faktor kegagalan dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila ala penataran P4 persis terletak di sini, yaitu mengabaikan ketersambungan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam pembelajaran. Penataran P4 menjadi ajang indoktrinasi yang bersifat verbalistik, satu arah, dan miskin pemaknaan. Akibatnya, penataran P4 tidak mampu menghasilkan orang-orang yang berintegritas dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila secara konsekuen. Maka, jadilah warga didikan Pancasila hanya menjadi figur-figur yang terbelah. Bagi peserta didik, satu sisi mereka diajarkan untuk berjiwa Pancasilais, tetapi mereka mencapakannya dalam realitas keseharian mereka. Bisa kita rasakan bangsa ini ketika masih berada di bawah cengkeraman rezim yang terus berada di pusaran korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bangsa ini menjadi bangsa yang dekil, kerdil, dan narrow-minded, jauh dari nilai-nilai ideal Pancasila. Padahal Pancasila menjadi ideologi kebangsaan dari negara Indonesia. Artinya bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara harus mendasarkan pada nilai-nilai bangsa yang terangkum dalam 5 sila tersebut. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, pergaulan sesama anak bangsa ataupun antar bangsa tidak bisa dipisahkan dari penjawentahan nilai-nilai Pancasila. Apabila dalam pergaulannya sebagai anak bangsa ataupun antar bangsa tidak bisa bernafaskan Pancasila, sesungguhnya kita telah kehilangan jati diri, baik jati diri sebagai individu ataupun jati diri sebagai bangsa Indonesia. Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan upaya menjaga dan melestarikan Pancasila secara preventif, yakni melakukan usaha meningkatkan pengertian, pemahaman, penghayatan, dan pengamalannya melalui pendidikan, penerangan, pembinaan kesadaran nasional, pembinaan kesadaran wawasan Nusantara, dan usaha-usaha pencegahan lainnya. Pendidikan kewarganegaraan di tingkat persekolahan bertujuan untuk mempersiapkan para peserta didik sebagai warga negara yang cerdas dan baik. Warga negara yang dimaksud adalah warga negara yang menguasai pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai yang dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, juga para peserta didik perlu dikondisikan untuk selalu bersikap kritis dan berperilaku kreatif sebagai anggota keluarga,
warga sekolah, masyarakat, warga negara, dan umat manusia di lingkungannya secara cerdas dan baik. Proses pembelajarannya perlu diorganisasikan dalam bentuk belajar sambil berbuat. Model ini dalam aplikasinya pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah bentuk permainan pendidikan yang dimanfaatkan untuk menjelaskan sikap-sikap, tingkah laku, dan nilai-nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat dengan cara menghayati perasaan orang lain dengan strategi pemecahan masalah. Dengan demikian, jika beberapa pembelajaran tersebut dapat terlaksana, maka peserta didik kemungkinan bisa menjadi warga negara yang memiliki karakter yang kuat, yang memiliki jati diri sebagai bangsa Indonesia yang baik. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.